Di antara bentuk al-mu'amalatu bil fadl, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. 4 perkara Rasulullah sebutkan dalam satu hadis. Ini juga susah. Semoga Allah merahmati orang yang murah hati ketika menjual, merahmati orang yang murah hati ketika membeli. Semoga Allah merahmati abdan, seorang hamba yang murah hati ketika dia membayar hutang, dan orang yang murah hati ketika dia menagih hutang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia menjual, saman idaba, dia menjual, ada orang tawar, misalnya ini berapa? 150.000. Orang itu bilang 120 ya. Oke lah, ambil. Dia tidak apa namanya, pelit ya. Bagi dia sudah ada untung, dia lepasin. Sebagian penjual enggak. 150.000, 120 enggak. 130 enggak. 140 enggak. 150, 149 pun enggak. 150 harus. Ada yang begitu, ada yang kenceng kalau apa? Jualan. Rasulullah tidak menganjurkan demikian. Rasulullah menganjurkan kalau kau jualan kau sudah untung, orang tawar dia ridho, kayaknya kau juga untung, lepasin aja. Rezeki nanti berkah, Allah berkahi. Rahimallah, susah tapi kalau penjual dia ngomong ini. Kapan naik haji Ustaz juga? Repot. Jual barang, rahimallah mra'an atau abdan samhan idza ba'a. Jualan ini mudah. Kalau untung dia lepasin. Itu tidak, Rasulullah tidak suruh jual rugi, tidak. Tapi dia mudah lah, sama-sama untung dia. Oke lah, harga lepas. Sebagian orang tidak, enggak, saya enggak akan 1 rupiah pun enggak akan turun. Kau cari tempat cari penjual lain. Berikutnya, rahimallahu mra'an samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seorang kalau membeli dia dengan murah hati. Dia kalau beli 100.000, dia tawar, misalnya dia tawar 80.000 ya, kata penjualnya enggak 90, oke lah, dia ridho, mudah. Sebagian orang kalau nawar ngeri, 100.000, 30.000. Saya kalau belanja sama orang seperti ini, saya sampai takut duduk samping dia, karena nawarnya ngeri. Sampai ada teman saya bilang, Firanda diam kamu ya, biar saya yang tawar, kau nggak tahu apa-apa. Dia tawar ngeri. Kita aja duduk situ nggak enak, jadi pura-pura nggak tahu. Misal 1.000 tawar 30.000, gimana? Nggak usah gitu kali ya. Kecuali kita memang di pasar penipu ya boleh lah. Tapi kalau umum, dia juga kan jualan mau cari untung. Emang kau mau rugikan dia? Buat apa dia jualan? Dia jualan cari untung nggak? Ya selama itu masuk akal, barang juga kau suka, lepasin aja. Ngapain susah-susah? Nanti Allah berkah, yang penting Allah berkah. Nanti kalau dikasih rezeki lagi Allah untuk beli barang yang lain. Bukan malah kita habisi, enggak. Ada orang seperti itu, dia beli 100.000, 30.000 ya. Enggak Pak, enggak. 70.000 mentoknya, enggak 30.000. Enggak Pak, 70.000. Enggak 30.000. Tapi dia enggak pergi-pergi, situ terus. Ini ambil berapa? Gratis ambil. Orang ya akhirnya dia pun jual terpaksa. Enggak boleh. Jual beli enggak boleh karena terpaksa. Harus apa? Ridho. Kalau enggak ridho enggak halal jual beli tersebut. Terpaksa, ya paksa lepasin. Enggak boleh. Ya, dalam muamalah tidak boleh apa namanya? Tidak boleh tanpa keridhaan. Ini saya ingatkan hal ini. Sampai hadiah pun kata Syekh Utsaimin tidak boleh kecuali ridha. Kalau ada orang kasih antum karena basa-basi, jangan ambil. Paham? Jangan, beruntung nih, alhamdulillah ini. Rezeki nomplok, padahal dia nggak enak kasih ente. Misalnya dia bawa 2 buku, kasih dia mau kasih teman antum, terus antum ada di situ. Dia nggak enak, aduh gimana? Ya udah antum juga, antum jangan terima. Karena antum tahu dia kasih karena apa? Nggak enak. Nggak boleh. Hadiah harus apa? Ridho. Kalau ada tetangga makan durian, panggil antum, fulan durian. Dia antum tahu basa-basi, ente jangan. Oh iya, tunggu. Ayo tunggu saya panggil. Ayo sini durian. Tetangga kita lagi pesta. Padahal ini cuma apa? Basa-basi. Indonesia kan banyak basa-basi. Kecuali antum lewat terus, enggak terus dia tarik tangan antum, serius dia. Kata antum lewat, alhamdulillah. Ini antum baru, oh iya langsung datang. Wah ini
Ini hadiah pun tidak boleh dengan tanpa keridhaan. Ya. Ini paksa-paksa, kasih dong punyamu, kasih dong aja dia. Ya. Jadi kita lihat suasana, jangan sampai kita mendapatkan anu gratis ya. dengan apa terpaksa seorang. Demikian juga jual beli. Ya, kalau kita maksa akhirnya dia lepaskan karena tidak enak, maka tidak boleh. Jadi kalau kita membeli dengan murah, kalau kita merasa ini sudah oke, harga oke, kita punya duit, lepasin aja. Ada berapa? 80.000? Enggak Pak, 90.000. Ya udah, kasih aja. Enggak ada masalah, dia juga butuh dapat untung. Jangan musim hujan ada orang jualan es, enggak laku-laku, kesempatan nih. Berapa Mas? 10.000, 5.000 ya? Gimana ya? Udah ambil gitu kesempatan. Untang-untang musim hujan, kita malah minta korting 50%. Harusnya kita beli aja kalau bikin nolong ya. Jadi intinya Rasulullah mengajarkan kita murah hati, bil fadl. Kita bisa saja tawar tapi kita enggak mau tawar. Bahkan di antara kata para ulama, di antara sedekah yang tidak diketahui oleh tangan kiri adalah kita membeli tanpa menawar. Ya, sehingga ya udahlah, kita tahu kita bisa tawar, kita tahu harga sana lebih murah tapi enggak, karena kita pengen tolong dia, kita enggak tawar. Ya, kita enggak tawar. Termasuk saudara-saudara kita yang miskin-miskin, yang jualan-jualan Senin Kemis ya, laku enggak laku, ya masih ditawar lagi, kasihan. Anaknya entah bayar sekolah belum tentu ada uang, makan belum tentu ada uang, ya enggak usah tawar, kasih aja. Sedekah dengan tetap menjaga harga dirinya, dan itu diantara sedekah yang tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, samhan idza qada, atau sam diantara samman idza qada, murah hati ketika menagih. Murah hati ketika menagih, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kata Allah, jika engkau menagih seseorang dan dia lagi sulit, benar-benar dia sulit, artinya dia enggak punya uang, fanadhiratun ila maisarah, maka kasih tunda, enggak boleh kita paksa. Lain halnya kalau dia punya aset, kita bilang kau jual asetmu. Udah tahu dia enggak punya duit, kerjaan lagi baru di PHK, ya sudah, kita enggak bisa maksa, dia enggak punya apa-apa. Bilang nanti kalau kau mampu. Kata Allah setelah itu, wa anta saddaqu khairul lakum, kau bersedekah lebih baik. Artinya apa? Misalnya dia punya utang 1 juta, kita sedekah setengah, bilang udahlah, kau punya uang berapa? Cuma 500.000, udah bayar 500.000-nya saya maafin. Atau kalau kita baik lagi daripada itu, udah enggak usah bayar, udah enggak usah pikir, kau cari makan lah buat anak istrimu. Semua utangmu saya lunaskan. Ya. Paling tidak ketika kita nagih dia enggak bisa bayar, kita kasih penundaan. Itu sudah dapat pahala. Dia enggak bisa bayar, ya nanti enggak apa-apa. Bulan depan enggak apa. Ya. Kita nasihati dia, kau berusaha, berdoa, bulan depan enggak apa. Dia enggak mampu lagi, memang dia enggak mampu, kita lihat. Beda kalau dia penipu, dia punya aset, ya kita bisa maksa. Tapi kalau dia memang benar-benar tidak mampu, ya kita maafin. Ini namanya ramah hati ketika menagih. Bahkan dalam hadis disebut ada seorang masuk surga, ketika dibangkitkan, kemudian Allah suruh malaikat periksa amal dia. Ditanya, kau punya amal surga? Saya enggak punya. Kecuali ada satu amalan saya dulu suruh anak buah saya memberi pinjaman. Saya suruh tagih. Siapa yang tidak bisa membayar, ditunda, saya suruh tunda. Siapa yang tidak bisa bayar, saya maafkan. Kata Allah, kami lebih utama untuk memaafkan. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Dia menagih hutang, orang enggak bisa bayar, dia tunda, kalau enggak dia potong atau dia lunasi. Nah, bayangkan kalau orang punya hutang kita lunaskan, betapa hatinya menjadi lega, betapa bahagia ya. Betapa bahagia luar biasa. Oleh karenanya seorang mencari pahala dari sisi manapun, dari sisi materi. Kalau dia punya, cari pahala dari sisi materi. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, rahimallahu ra'an samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang murah hati ketika membayar hutang. Nah, dalam bayar hutang juga seorang punya adab. Kalau dia punya kemampuan, sebelum jatuh tempo hendaknya dia bayar, atau pas jatuh tempo dia bayar. Ya. Jangan sudah jatuh tempo kemudian dia tunda-tunda. Ya. Dia punya hutang, dia tidak bayar jatuh tempo. Kenapa? Dia olah dulu, dia kelola dulu uangnya supaya dapat untung lagi. Maka harusnya dibayar bulan Januari, dia bayar bulan Mei misalnya. Selama beberapa bulan tersebut dia kelola uangnya, dapat untung lagi. Ini enggak boleh seperti ini, sudah jatuh tempo. Nah, kalau bisa antum bayar sebelum jatuh tempo. Kalau bisa bayar sebelum jatuh tempo.
Bahkan dalam hadis Nabi SAW bayar lebih daripada utangnya. Jadi ini diperbolehkan dalam syariat. Anna rajulan taqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa agladha lahu fa hamma bihi ashabuhu. Ada seorang nagih utang sama Nabi. Nabi punya utang, saudara. Nabi punya utang. Mungkin Nabi lupa atau sibuk tidak sempat bayar. Maka datanglah orang tersebut kemudian nagih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa agladha lahu. Dia agak keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menagih tersebut. Fa hamma bihi ashabu, maka sahabat Nabi ingin menyakiti orang ini karena tidak sopan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi? Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia. Dia punya hak untuk berbicara, dia punya hak untuk menagih saya karena memang saya punya utang sama dia. Rasulullah tidak marah. Sebenarnya dia punya hak nagih sama saya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Washtaru lahu ba'iran fa'atuhu iyyahu." Rasulullah punya utang onta sama dia. Kata Rasulullah, carikan onta, belikan onta, terus ganti onta dia. Wa qalu lahu wa qalu la najidu illa afdhala min sinnihi. Ya Rasulullah, kami tidak dapat onta kecuali bagus daripada onta yang dia utangkan kepadamu, yaitu umurnya lebih bagus daripada onta utanganmu. Qala ishtaruhu fa'utuhu iyyah. Kata Rasulullah sallallahu, beli saja tidak apa-apa meskipun ontanya lebih bagus. Bayar utang ontanya. Kemudian Rasulullah sallallahu berkata, fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik membayar hutang. Dalam bayar apa? Hutang. Jadi orang bayar hutang juga kalau dia beradab dalam bayar hutang, dia dapat pahala. Dia bayar sebelum waktunya, dia bayar di penghujung lebih misalnya, boleh-boleh saja. Ya, yang tidak boleh kalau ada perjanjian, nanti bayar lebih, ya itu riba. Itu tidak boleh. Ya, tapi kalau lunas kemudian dia tambah sesuatu tanpa ada perjanjian, maka ini boleh-boleh saja sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.